Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, puji nama Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama kita merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini saya mau ambil dari kisah Yusuf. Bapak Ibu Saudara kasih, saya percaya kita semua sudah sering mendengar cerita tentang Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf seorang yang mempunyai mimpi yang besar. Dan karena mimpinya itu, ia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Ia dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan ia dijual dan menjadi budak. Kehidupan Yusuf berlanjut, penderitaan-penderitaan dialami. Namun sampai pada satu titik Tuhan mengangkat Yusuf. Dia menjadi orang yang dipercaya dan memiliki kekuasaan yang besar di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara kasih, saya mau ajak kita membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Kejadian 39 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita mau berhasil dalam kehidupan kita. Setiap kita mau sukses. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf berhasil dalam setiap pekerjaannya karena ia disertai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kunci supaya kita mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki apa yang dinamakan penyertaan Tuhan. Menarik untuk kita pelajari, mengapa Yusuf begitu disertai Tuhan. Beberapa kali dalam kisah Kejadian ini, saya menemukan kata-kata Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan oleh Yusuf. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Pertanyaan buat saya, mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Jawabannya adalah, Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Kita tahu cerita Yusuf bagaimana pada saat ia dirayu oleh istrinya Potifar. Karena dia takut akan Tuhan, dia tidak mau berbuat dosa. Dia meninggalkan tuannya itu dan lari. Walaupun resikonya dia harus masuk penjara. Kita menemukan juga di dalam Kejadian 45. Di akhir cerita pada saat Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Meskipun dahulu Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi kita tidak melihat kemarahan Yusuf. Kita tidak melihat Yusuf marah kepada saudara-saudaranya. Tetapi lihat dalam Kejadian 45 ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan begitu menyertai Yusuf, karena Yusuf memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita rindu mengalami keberhasilan di dalam pekerjaan kita, mengalami keberhasilan dalam setiap usaha yang kita kerjakan, pertanyaannya, sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Mazmur 25 ayat yang ke-12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menunjukkan banyak perkara, menunjukkan jalan yang harus dipilih oleh Yusuf, sehingga Yusuf menjadi berhasil dalam setiap pekerjaannya. Demikian kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mau, kita rindu Tuhan menyertai kehidupan kita, mari bangun kehidupan di dalam Tuhan. Miliki roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menjauhi kejahatan, meninggalkan dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga
Mazmur 25 ayat 12 ini berkata, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Tuhan sanggup menunjukkan jalan atas setiap persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup membukakan pintu bagi persoalan-persoalan yang menurut kita sudah tertutup. Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya bagi setiap kita, asalkan setiap kita hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini mari terus bangun kehidupan kita, miliki roh yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.